Siapa yang hari ini masih takut investasi? Kenapa tuh? Takut rugi? Takut hilang uangnya? Atau mungkin bagi yang sudah mulai, ada yang stres, nggak bisa tidur gara-gara investasinya merah? Kalau iya, kemungkinan investasinya nggak cocok sama risk tolerance-mu. Simpelnya, risk tolerance adalah variasi yang dapat diterima relatif dalam pencapaian tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi risk tolerance, antara lain current financial condition, usia, dan responsibility alias tanggungan. Yang tentunya beda-beda bagi orang yang single, newlywed, atau yang sudah punya anak. Finally, ada faktor psikologis juga yang pasti beda-beda pada tiap orang. Tapi ingat ya, walaupun risk tolerance itu beda-beda, ada yang tinggi dan rendah, doesn't necessarily mean yang tinggi itu lebih baik dari yang rendah, dan sebaliknya. Yang nggak baik itu kalau misalnya kalian punya risk tolerance yang rendah, tapi kalian maksa mau main yang high risk. Kok bisa gitu? Karena kalau misalnya kalian main risk kebesaran, emosi kalian akan heavily involved. Bayangin aja Budi punya risk tolerance yang rendah, terus dia maksa mau masuk ke kripto. Ngelihat turun 10% aja dia udah panik. Padahal penurunan 10% kan sangat biasa di dunia kripto. Terus karena takut turun lagi, Budi akhirnya memutuskan untuk jual rugi. Akhirnya rugi 10% atau yang dinamakan cut loss. Akhirnya karena ini Budi nggak berani masuk investasi lagi. Kan sayang. Mungkin kalian ada yang bilang, oh kripto kan nggak jelas banget. Bener sih Budi, mending dia cut loss saat rugi 10% daripada dibiarin sampai rugi 80%. Walau ini memang ada benarnya, in my opinion kalau misalnya mindsetnya kayak gini, berarti risk tolerance Budi itu nggak cocok buat masuk ke kripto. Karena mindset yang bagus ketika mau masuk ke sebuah investasi, kita harus selalu expect melewati maksimum drawdown-nya atau penurunan maksimumnya. Jangan masuk ke sebuah investasi dengan mindset, oh aku bakal keluar kok sebelum crash. Karena most of the time it doesn't work. Nggak ada yang bisa prediksi market mau kemana. Adanya malah kita yang dimainin sama market. Ayo sekarang kita bahas ke maksimum drawdown atau penurunan maksimal. Maksimum drawdown tiap investasi itu beda-beda. Kripto bisa 80-90%, saham sekitar 40%, dan lainnya. Untuk saham dan kripto, cara ngeceknya bisa pakai TradingView. Pastiin kalian pakai time frame yang panjang dulu, jadi di zoom out ya. Kalian bisa pakai fitur namanya ruler. Menggunakan ruler ini, kalian tinggal tarik titik pucuk paling atas ke titik turun terendahnya. Atau kalau reksadana, kalian bisa mencari maksimum drawdown menggunakan aplikasinya. Kalian tinggal buka reksadana yang kalian mau, pencet maksimum time frame, terus kalian tinggal lihat drawdown-nya sebesar apa. Kalau drawdown-nya 40%, berarti maksimum penurunnya bisa 40%. Ingat ya, make sure kalian zoom out dan menggunakan time frame maksimum ya. Biar lebih ngerti lagi, gini deh, aku kasih contoh. Bayangin aja ada beberapa orang yang masuk ke reksadana saham di 2019. Terus di 2020 ada COVID, marketnya hancur. Terus orang-orang ini yang udah masuk reksadana saham, bingung, panik karena ngelihat uangnya turun terus setiap hari. Akhirnya dia panic sell, ambil loss besar. Dan terus dia nggak berani masuk lagi karena takut turun terus. Padahal itu turunnya 41%-an. Masih sesuai dengan maksimum drawdown saham. Jadi penurunan seperti itu tuh masih belum out of the ordinary. Ayo deh coba lihat kalau misalnya dia hold sampai sekarang. Sudah cuan segini loh. Jadi kalau nggak kuat ngelihat uangnya turun sebanyak itu ya jangan masuk. Atau bisa juga kalian masuk dengan porsi yang lebih kecil lagi, di mana kalian masih nyaman kehilangan sekian persen dari porsi itu. Ingat ya, di dunia investasi dan trading, kita itu harus meminimais emosi kita. Salah satu caranya adalah dengan masuk ke investasi yang sesuai dengan risk tolerance kita. Jadi ayo kenali dulu risk tolerance-mu sebelum kalian buru-buru masuk ke investasi karena diajak temen. Thank you for watching, see you next time.